Terima kasih Pak Maulana. Wow, tadi saya duduk dengerin Pak Bari itu saya sambil belajar nih nulis semua ini saya sampai Sama, Pak. untuk lebih mendalamin apa UMKM dan teman-teman bagaimana kita sebagai praktisi itu nanti bisa Benar. saya itu bisa gandengan ya Pak ya. Dan Benar, sebelumnya saya ucapkan selamat siang untuk Pak Nyoman Gede, terima kasih untuk waktunya dan juga Pak Bari, thank you untuk insight-nya Pak. Kita yakin teman-teman di UKM dan saya sendiri belajar ya. Oke. Apa saya langsung bisa mulai aja Pak atau boleh, bagaimana Pak? silakan Pak Brian. Kami persilakan, Oke, Pak. saya mau share screen langsung aja Pak ya. Boleh, silakan, Pak. Oke, bisa terlihat? Oke, sudah terlihat. Nah, sebelumnya terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu yang saya hormati. Sebelumnya mungkin saya mau perkenalan terlebih dahulu. Mungkin sudah dikenalkan dari Pak Maulana tadi. Ini sedikit sedikit tentang saya. Nama saya Brian Hendrata. Nah, misi saya Pak di Frontier Digital sendiri saya akan menceritakan sedikit. Di mana kita ini sibuknya itu bikin ini Pak, strategi. Jadi kita enjoy as a team itu untuk mendesain sebuah journey dan strategi, terutama untuk dari sebuah perusahaan atau brand itu dari transformasi dan untuk selalu berpikir digital first. Karena kita yakin saat ini para UMKM seperti Pak Berry tadi sudah paparkan bahwa dari level 0 sampai level keempat tersebut itu kita lihat bahwa UMKM di Indonesia ini memang setelah kita riset itu menjadi sebuah tombak utama untuk pergerakan ekonomi di Indonesia karena memang apapun yang terjadi sebelumnya itu 2019 pre-pandemic terus masuk ke post-pandemic pre-pandemic terus ke pandemic itu mengalami gejolak dan saat ini memang kita sudah merasakan juga dengan bukan bantuan tetapi leverage atau dongkrakan dari platform-platform yang mengizinkan untuk UMKM itu bangkit totally. Nah, ini yang kita observe dan pada waktu kita juga taking care of brands ya Pak ya, taking care of brands in term of dari sisi digital marketing mereka. Nah nanti mungkin izinkan saya untuk memaparkan sedikit mungkin lebih ke melihat atau refreshing sedikit tentang sisi UMKM yang ada di Indonesia saat ini. Ya. Mungkin kalau misalnya sedikit tentang Frontier Pak Maulana dan teman-teman, kalau saya ingin perkenalkan terlebih dahulu. Nah ini kalau secara keseluruhan saya sendiri itu kita sendiri itu di Frontier Digital yang ada di tengah ini, yang ada di sini itu kita adalah sebuah digital agency seperti Pak Maulana tadi sudah bicarakan. Nah secara keseluruhan kami Frontier itu lebih kalau misalnya Bapak dan Ibu para UMKM dan pelaksana ini pasti pernah melihat dari brand top brand ini. Pak Maulana pasti pernah kelihatan nih di produk-produk yang pernah dibeli. Ada sangat favorit ini top brand ini Pak ya. Atau ada makanan kayak minuman kayak anything pasti ada logo top brand ini. Nah, kebetulan kalau di grup kami itu Pak, kita basisnya itu memang dari riset Pak. Jadi nanti yang menarik di sini itu adalah nanti para mahasiswa atau pelaksana UMKM kalau misalnya mau lihat masih ada pergerakan indeks sebuah brand itu bisa ke websitenya ini topbrandaward.com. Nanti saya coba sharingkan itu ya. Itu banyak sekali memang dari mahasiswa mau riset, mau melihat tentang pembelajaran tentang brand, mau starting off dari mana, itu nanti ini bisa dari top brand ini. Mungkin itu yang saya mau bisa sharingkan. Jadi secara overall itu kita memang basisnya itu dari riset, Pak. Dari riset, kita juga main di teknologi, email marketing, bernama Netcore, Pak. Nah, sebenarnya itu lucu sekali, Pak. Kalau misalnya kita para UMKM yang sudah main di Tokopedia, dan juga kalau misalnya kita belanja sesuatu lah, kita kalau sebagai konsumennya sendiri, kalau saya yakin Pak Maulana juga kalau misalnya pakai Tokopedia pasti menerima email kan Pak? Kalau misalnya sesuatu, email pertama masuk, pembayaran, barang masuk.
Nah, itu emailnya itu asalnya dari Frontier Technology Network, Pak, email kita, Pak. Nah, itu apa namanya dari kita. Jadi long story short ini dari secara Frontier itu memang bisnis unitnya itu strategic unitnya itu memang banyak. Nah, di sini yang memang kita take care of brand itu end to end, Pak, dari riset, dari strategi, dari eksekusi digital marketingnya, sampai dengan promosinya lewat majalah marketing juga. Ini seputar apa namanya Frontier aja. Nah, saya nggak akan panjang di sini. Untuk topik-topik yang saya ingin bicarakan dan sharingkan untuk teman-teman di Astagatra Institute ini adalah tentang tren yang ada di Indonesia untuk perihal UMKM, ya. Kesatu. Lalu kedua sedikit untuk mendalami dari pemaparan dari Pak Bari tadi, industri apa saja yang mungkin saat ini yang on the rise. Terus lalu yang ketiga, apa sih kesempatan-kesempatan yang di luar sana itu yang kita bisa dapatkan. Nah, nanti kita lihat juga apakah potentials yang ada, challenges ini tantangan dan impact dari digital economy untuk UMKM di Indonesia, atau mungkin juga outlook-nya nanti ke depannya itu small medium business atau UMKM di Indonesia itu bagaimana. Dan juga saya ingin touch di collaboration. Jadi saya coba untuk shorten aja beberapa hal yang kita ingin diskusikan. Maaf ya, tadi ada lupa maksud. Nah, anyway, dari kita tahu kalau misalnya secara basic untuk komponen dari komponen ekonomi digital yang ada di Indonesia atau di seluruh dunia, itu kita berbicara mengenai sesuatu yang terhubung, connectivity antara satu people, kedua organisasi, dan machine, ya. Nah, ini semua dihubungkan berbasis dalam yang kita tahu sekarang di internet atau cellular teknologi dan IoT, Internet of Things, ya. Internet of Things itu jam kita pun yang bisa membaca detak jantung, jalan kita atau apapun ya, itu contoh-contoh dari Internet of Things, ya. Nah, sebelumnya tren yang ada di Indonesia ini memang 10 tahun kita berbicara mengenai 10 tahun terakhir, ya. 10 tahun terakhir ini Indonesia memang sangat booming sekali, mulai mature dalam digital, ya, dalam digital yang dimana pada saat mungkin 8-9 tahun lalu itu yang masih digandrungin itu masih, kalau misalnya ingat, Kaskus Forum, jual beli di sana, lalu juga misalnya sebelumnya itu OLX kan sebelumnya Toko Bagus, itu saya masih ingat banget dulu. OLX sekarang itu top of mind banget kalau misalnya untuk marketplace buat penjualan mobil. Nah, tapi waktu itu saya pernah sempat masih itu engage dengan Toko Bagus, terus itu saya bertanya, kenapa Toko Bagus kok ganti? Nah, anyway, ini dulu ya. Lalu juga ada Tokopedia, Bukalapak, dan lain-lain. Nah, di sini apa yang menarik itu yang saya mau tekankan, memang trennya itu Indonesia mengalami boom yang dimana sangat interesting sekali, yang dimana Indonesia itu memiliki banyak sekali maksudnya secara populasi itu kita menang, ya, populasi menang. Diversity ini yang menarik juga, diversity antara ras, suku, agama yang menjadi medannya itu sangat menarik sekali, dan geographical. Nah, ini yang juga menjadi sebuah tantangan yang ada di Indonesia, ya. Nah, tetapi dengan the rise of forum atau marketplace ini perlahan yang dimana custom pertama adalah consumer yang merasa dimudahkan, tetapi ini juga memberikan sebuah kesempatan untuk UMKM untuk bisa riding the wave. Nah, ini waktu pertama-tama langsung juga marketplace distribution yang langsung ke konsumer sendiri. Nah, itu trennya pertama kayak gitu. Lalu yang kedua, nah ini tren selanjutnya adalah fokus on digital product, tapi mungkin saya agak hilangkan sedikit marketplace yang ini, tetapi yang sekarang ini UMKM yang banyak rising, ya. Banyak rising itu adalah di social commerce dan marketplace C2C distribution. Maksudnya apa ini? Kita lihat di sini adalah
sebelumnya itu kan kita sangat bergantung dengan sebuah marketplace, misalnya kita belanja dari Tokopedia, kita belanja dari misalnya Tokopedia ya, banyak ya Tokopedia, lalu mungkin yang dulu pertama kali itu Blibli juga. Nah, tetapi kalau misalnya kita lihat saat ini itu TikTok. Nah, ini very interesting banget bahwa sekarang tiba-tiba itu kalau misalnya kita lihat isi TikTok kita, itu semuanya belanja, semuanya itu jualan, semua itu jualan. Nah, it seems that sepertinya itu setiap kita itu mempunyai kesempatan yang sama. Intinya apa? Tadi Pak Berry mention kalau misalnya kalau kita nggak punya email bagaimana? Ya mungkin dimulai dengan WhatsApp dari phone number. Tapi sekarang mau nggak mau dari semua tempat ini, first step level 0 kita bisa mulai harus punya email dulu, Pak. Nah, dengan email dulu itu karena apa? Karena untuk register di TikTok, untuk mulai sesuatu, itu kan kita harus ada either email atau phone number. Nah, yang di sini social commerce ini di mana orang bisa berjualan dengan menariknya, mereka bisa jualan apa aja, masuk ke live shopping kayak mau apa, semuanya ada di semua Instagram platform ini. Juga sekarang ada Tokopedia Play dan juga ada Instagram Live. Nah, juga dari sisi UMKM kita juga nggak kalah penting itu kan kalau itu produk. Bagaimana kalau misalnya dengan sayuran, dengan daging, ternyata ada juga nih on the rise of sayur box dan segari. Saya yakin sekali pada saat pandemik ini benar-benar dirasakan, yang dimana itu juga memberi kesempatan sekali dengan para langsung ke petani juga atau orang yang mempunyai kebun or anything, itu yang bisa disambungkan langsung, diintegrasikan. Nah, ini yang mungkin trennya sekarang yang saya bicarakan itu tentang social commerce atau marketplace itu sih. Dan juga trennya yang dimana tadi kita bicara banyak tentang banking, bankable. Nah, sekarang juga yang dimana ada Midtrans, ada GoPay, ShopeePay, OVO, ada QRIS, semuanya itu sekarang trennya itu menjadi satu semua. Baik itu kita berbicara mengenai agriculture, kita berbicara mengenai health tech, kita ngomongin tentang fintech, semuanya ini terintegrasi menjadi satu. Yes, ini kelihatannya gila ya. Dunianya e-commerce itu benar-benar wow banget. Tetapi ini malah yang tambah lama saya personally saya lihat sendiri, wow, ini menjadi kesempatan untuk setiap dari kita, seperti tagline-nya Tokopedia, dimulai aja dulu. Maksudnya itu dari sini kita mempunyai kesempatan yang sama semua. Itu tren yang kita bisa lihat. Nah, tadi yang saya ada bicarakan sedikit tentang industri yang on the rise. Nah, kalau kita lihat dari info ini yang saya research dari internet, itu adalah ada beberapa industri yang terdampak dan yang akan terdampak dan berkembang pesat dengan digital ekonomi ini. Nah, tadi kita sudah mention tentang adanya e-commerce, tentang ada health tech, ada fintech lending untuk pembayar, untuk pemodalan. Lalu juga ada edutech kita baik itu jadi tadi Pak Igor dari Segari kan juga juga mengajar di itu ya di Revo, terus itu juga ada di edutech itu ada ruang guru dan lain-lain, payment, right and delivery, semua industri yang akan berhubungan di antara 6 ini itu kalau kita tap on that itu ya ada sesuatu yang kita bisa sama-sama riding the wave juga. Nah, lalu kalau misalnya kita riding on the wave itu, kita melihat sekarang ini banyak sekali kalau kita sebagai pelaku dari UMKM, kita yang pasti harus bertanya produk apa atau service apa yang kita harus engage di dalamnya, atau harus mulai ini dari mana sih, jenis produk apa. Nah, kita bisa lihat aja misalnya ini saya coba babarkan riset dari Google dan Temasek atau Bain Company. Jadi alasan konsumen terus menggunakan layanan digital. Nah, kita lihat aja deh.
semua yang berbicara untuk memberi kemudahan, kalau kita tap in di marketnya itu, mereka lihat di dalam e-commerce ini, mereka belanja sehari-hari, yang sesuatu tentang kecantikan, sesuatu tentang elektronik, sesuatu tentang pakaian, itu on the rise semuanya secara e-commerce. Dan yang pasti, kalau pasti semua menggandrungi pada waktu pandemi itu semua pasti melakukan masak ya, membuat sebuah makanan, terus begitu PO order ini, PO order itu. Nah, jasa pesan makanan juga on the rise. Nah, ini kita lihat, ini mungkin menjadi suatu hal yang kita kalau saya bertanya mulai apa ya? Kita mulai apa nih masuknya? Nah, yang menarik di sini juga nih, industri on the rise-nya ini, kita juga melihat data-data yang dimana kenapa kita coba dari mulai dulu aja, kita start dari emailnya, kita coba untuk menjual produk yang mungkin kita riset deh, orang banyak jualan saat ini apa sih? Nah, kita coba aja Mas itu observe atau melihat mereka ini jualan apa yang paling banyak, mereka sering apa yang lebih tampil di TikTok atau di Instagram, ya kita coba untuk memulai dari situ. Nah, tetapi yang menarik di sini adalah yang tadi tentang tren yang dimana kita melakukan live streaming. Nah, kalau misalnya kita lihat ini sebagai data bahwa di Indonesia ini banyak sekali mendengar belanja di live streaming itu 78%, dan juga pernah mengakses belanja live streaming ini 71%. Nah, mungkin saya salah satunya ini melakukan pembelian nggak direncanakan, tetapi saya melihat oh ini kok barang kok penting, kok rasanya useful banget ya, kok ini kok saya nggak pernah lihat nih. Nah, tapi yang lucunya itu adalah live shopping yang di TikTok itu atau yang tampil di ads-nya itu kadang itu bisa memberikan impulse buying. Nah, ini tapi kalau misalnya saya lihat di account name-nya, saya lihat account name siapa ini, tapi kok maksudnya itu mereka bisa jualan produk kayak gini ya. Nah, itu juga memberikan sebuah benang merah buat saya sendiri untuk observe bahwa maksudnya itu untuk dari UMKM ini kita semua mempunyai equal opportunity dengan platform yang readily available sekarang ya. Nah, lalu ini sebagai data aja, Indonesia ini saat ini mengalami exponential growth ya. Nah, ini untuk sebagai UMKM itu kita harus bisa melek, kita harus bisa kita sama-sama melihat bahwa opportunity-nya ini ada, dan kita harus bisa tap on dan mencoba ya. Karena apalagi kalau misalnya boleh kita beberkan kalau tentang bicara digital marketing, biasanya kita sekarang udah arahkan untuk coba saja di TikTok dulu, karena TikTok itu mempunyai number of impression yang tinggi sekali, dan kalau misalnya kita membuat sebuah ini yang harus kita pelajari juga ya, membuat konten mempunyai konten yang secara terplanning, kita coba untuk membuat konten dengan agenda-agenda, dan kita coba untuk come up dengan sebuah produk sesuatu yang dijual di TikTok atau dipromosikan lewat TikTok, itu bisa sekali. Nah, apalagi penetrasinya saat ini kita untuk para teman-teman di UMKM, kita melihat penetrasinya pre-pandemic consumers ini 60-70%. Maksudnya apa? Pre-pandemic consumers ini adalah sebuah maksudnya itu market yang memang sebelum pandemik mereka sudah ready ya. Mereka sudah paham sekali, dan tinggal mereka pada saat ini mereka buka TikTok mudah yang mereka ngelihat itu udah siap untuk beli. Nah, ini saya cuma mau fokus di di pre-pandemic consumers ini yang menjadi opportunity untuk UMKM bisa tap on di mereka ya. Lalu tapping opportunities lagi, layanan keuangan digital. Saat ini presentase penjual digital yang kemungkinan akan meningkatkan atau mempertahankan penggunaan layanan keuangan digital dalam 1 tahun ke depan. Kita lihat saat ini sekarang pun layanan keuangan digital itu on the rise. Ya, 77% mereka sudah melakukan pembayaran digital, transfer mereka sudah comfortable juga. Sekarang asuransi sudah dilakukan melalui secara digital, dan juga pinjaman digital. Nah,
kesempatannya juga di dalam solusi digital apa? Nah, solusi digital ini pada saat untuk kita, untuk terutama di teman-teman untuk UMKM yang nanti akan bertanya, ini mulainya dari mana? Terus bagaimana saya coba untuk mengembangkan usaha saya? Nah, yang satu tadi kita banyak berbicara mengenai platform, terus bagaimana itu menghubungkannya dengan sisi dari mulainya dari mana, pembayarannya bagaimana. Nah, ini mungkin kalau misalnya dalam sisi pengalaman kami banyak memang fokusnya itu bagaimana kita berbicara mengenai lebih ke solusi digitalnya, ya. Solusi digitalnya ini paralel banget memang, karena memang beberapa tahun ini, apalagi during the pandemic, kita memang ada inquiry itu paling tinggi di sini, di sisi digital marketing. Nah, jadi di sini itu yang dimana kita tidak hanya eksekusi, tetapi kita memang ada beberapa, di pengalaman kami, memang kita ada handle 2 UMKM gitu di skincare ya, di skincare itu yang dimana mereka sangat memerlukan untuk initial, saya mau mulai di social media, di digital marketing, ini mulainya apa, ngomong apa, atau communication strateginya ini apa. Nah, itu kita bantu untuk mulai pertamanya di sana. Dari awal digital marketing, nah ini solusi digital on the rise juga, pembuatan layanan situs, ataupun analisa digital, penyimpanan cloud, atau sistem operation. Nah, ini yang bisa dilakukan untuk para UMKM. Nah, lalu saya move on ke ini ya, ke potential challenge dan impact yang ada untuk UMKM. Nah, kita lihat gini, di 2019 sebelum pandemi, kita mempunyai angka sekitar 64 juta UMKM di Indonesia. Nah, and then pada saat kita comfortable waktu itu memang apa yang kita lakukan ya, orang tetap beli kok, apa kita nggak keluar aja orang datang ke toko misalnya ya. Tapi pada saat pandemi itu datang, boom, mereka actually hampir turun 50% dari jumlah UMKM di Indonesia, 34 juta. Nah, ini intinya Pak, in the past itu what happened itu adalah mereka tidak siap dengan ketahanan finansial mereka belum siap dengan akses di teknologi mereka, dan juga tadi Pak Berry berbicara mengenai pengetahuan teknologi yang yang kurang, yang minim juga, literasi teknologinya itu kurang, dan juga mereka sudah comfortable. Agility itu mereka untuk ruang geraknya itu mereka untuk berubah atau ready for change itu enggak, karena mereka sudah comfortable di posisi mereka. Saya punya toko, orang-orang datang banyak, what else gitu loh, ngapain? Tapi ternyata dari comfort zone itu kita semua diusik dengan adanya pandemik ini, dan yang ternyata yang gugur atau mungkin backslide itu secara 50%. Nah, dari sini itu menjadi pertanyaan, what happened, atau apa sih untuk dari UMKM itu supaya nanti mulai yang sekarang ini post pandemic atau for the next 3-5 years ini bagaimana kita bisa lebih, maksudnya itu untuk ready dan lebih siap. Nah, mau nggak mau, benar kan, maksudnya itu COVID itu menjadi sebuah agent of change-nya yang menjadi digital transformasi itu yang mendorong percepatan Indonesia itu atau di seluruh dunia itu ternyata si COVID ini, COVID dulu namanya. Nah, di sini yang kita perlu persiapkan di sini adalah untuk kita meningkatkan kembali pengetahuan dan keterampilan digital. Jadi untuk bagaimana kita bisa lebih kompetitif. Nah, karena kita kan memang secara data tadi Pak Berry memaparkan dengan Malaysia aja kita masih kalah gitu. Nah, lalu
Lalu yang kedua ini pemerataan akses infrastruktur. Nah, ini memang apa namanya kalau kita berbicara secara pemerintah yang tadi penggelontoran untuk apa namanya dana-dana itu pemerataan akses infrastruktur. Nah, ini yang dimana apa namanya di tier kota-kota apa level 2, level 3 yang ada di Indonesia ini ternyata dari data untuk UMKM dan upaya membangun ini, 15% dari 83.000 desa, itu sekitar 20 ribuan desa, itu mereka itu secara infrastruktur dan network ini memang pemerintah sangat perlu untuk apa namanya bekerja sama untuk pemerataan itu perlahan bisa terjadi karena itu memang salah satu challenge yang ada di sini. Dan juga yang ketiga adalah challenge-nya minim informasi tentang fintech ya. Jadi minim informasinya ini mereka mungkin belum terlalu paham dan juga atau bisa juga mereka belum mempunyai digital trust. Mereka uang saya kemana nih? Uang saya di cloud. Nah uang saya harus masuk ke situ nanti kalau hilang bagaimana? Nah itu challenge yang terjadi saat ini dan juga di mana biaya logistik. Nah tapi kita juga bisa grateful bahwa over the years biaya logistik di Indonesia ini mulai untuk pengiriman apa semua itu sudah mulai sangat terintegrasi dan bisa dibilang sangat bisa bisa diraih biayanya ya. Dan juga ini challenge-nya Pak di angka 5 dan 6 ini lebih ke ini challenge-nya yang harus dihadapi itu di level cyber security gitu. Jadi memang challenge-nya itu di cyber security yang saat ini itu banyak orang yang misalnya diretas atau dicuri datanya atau juga regulasi untuk melindungi hak penyedia dan pengguna. Nah ini misalnya bagaimana nih solve the problem kalau misalnya seringkali kalau misalnya kita lihat di sosial media itu perihal mengenai ini Pak mengenai COD itu COD yang orang benar. Iya kan. Nah, ini yang menjadi challenge untuk UMKM gimana nih caranya untuk kita bisa work around it, kita bisa protect, of course lah sebagai bisnis UMKM how do we protect ourselves, tetapi kan kita juga maksudnya itu ingin memberikan layanan tapi ya gimana jangan dirugikan juga dengan sistem COD ini, apa sih yang nanti menjadi petengahnya itu. Oke. Lalu impact-nya ya dalam impact ini impact dalam digital ekonomi di dunia UMKM di Indonesia ini nanti kita akan mendapatkan 3,7 juta kesempatan pertambahan pekerjaan di tahun 2025 dan pendapatan 80% yang ini kesempatannya nih impact-nya, dan juga dari penambahan 2% di PDB dengan penetrasi yang tadi saya berbicara mengenai lebih ke broadband, infrastruktur dan penggunaan teknologi. Nah, lalu jadi kalau misalnya saya simpulkan semuanya ini, nah ini kelihatannya oh ini apa ini gambarannya? Nah kita lihat di sini adalah saat ini trennya itu semua sistemnya lebih terintegrasi, lebih terdecentralized dan mempunyai greater or equal access. Kenapa? Jadi yang dulu itu kan cuma di bagian misalnya di forum dan marketplace yang cuma dengan ke consumer. Nah ini big player-nya di sini. Tetapi sekarang para player UMKM itu dia bisa menjadi main di sini, tetapi mereka juga bisa misalnya itu langsung directly serve the customer dengan menggunakan yang dibuka ini sama si platform ini. Mereka sekarang bisa live, mereka langsung bisa menjual barangnya langsung dengan apalagi dengan TikTok Shop itu sangat tinggi sekali itu penjualannya di sana, dan itu memberikan sebuah akses yang sangat incredible untuk kita memulai sesuatu. Jadi intinya gini Pak, dengan semuanya terdecentralized dan greater or equal access, we have no excuse untuk tidak memulai gitu. Nah, apalagi dengan didukung dengan sistem payment yang sangat bagus sekali sekarang. Jadi ini saya masih punya waktu Pak ya?
3 menit lagi Pak, mau berkenan Pak? 3 menit, oke, siap. Nah ini saya to conclude, kalau di sisi kami Pak, yang sering kita temui dan sering di request itu adalah Pak Brian atau tim Frontier, ini bagaimana sih apa yang harus kita mulai? Nah ini cuma untuk memberikan gambaran aja yang dimana kita di sini membantu Pak, untuk menciptakan sebuah journey dan strategi communication-nya. Jadi intinya bagaimana kita bisa memperkenalkan orang yang belum kenal tentang produk kita, dan sampai mereka itu bisa memberikan 5 star dan talk about the product. Jadi itu communication journey yang kita buat untuk brand dan perusahaan. Nah, jadi conclusion thought dan rekomendasi di sini itu adalah kita lihat yang pasti UMKM di Indonesia, UMKM akan menjadi tonggak utama ekonomi Indonesia, itu sudah pasti sekali. Dan yang kedua, ekonomi digital akan memberikan penetrasi yang lebih ke masyarakat luas gitu. Jadi dari setiap kita akan diberi open environment dan kesempatan yang sama. Dan saya yakin sekali juga dengan dengan pemerintah yang sangat menggalakkan industri 4.0, apalagi sekarang masuk ke 5 ya, dukungan dari pemerintah itu akan memberi, dan juga dengan platform-platform itu memberikan kita akses lebih. Dan sekarang mau nggak mau di angka 5 itu adalah setiap dari kita para teman-teman UMKM, kita mau nggak mau mulai dari literasi digital itu, mau baca, dengerin podcast, maksudnya itu masuk ke webinar yang kita bisa saling belajar, yang tentunya sekarang adalah level of kolaborasi. Kita nggak bisa sendiri-sendiri semuanya. So I hope dari apa yang kita dapat paparkan sedikit ini bisa memberikan informasi dan dapat membantu sedikit. Begitu Pak Maulana. Baik, luar biasa sekali. Terima kasih banyak Pak Brian Hendrata, Managing Director Frontier Digital Indonesia. Luar biasa sekali Pak Brian, ini insight yang tadi kalau dari Pak Bari di awal menggambarkan bagaimana ekonomi digital secara umum, Pak Brian lebih bagaimana bicara soal strategic journey ya Pak ya, Pak, karena memang di Frontier Digital berbicara soal bagaimana pengembangan tadi UMKM masuk ke ekonomi digital, dan ada 6 tantangan Pak ya, bagaimana tadi skill, infrastruktur, bagaimana literasi terhadap fintech, biaya logistik, cyber security, dan juga bahkan regulasi. Nah, di kolom chat Pak ada beberapa pertanyaan Pak yang menarik. Yang pertama adalah mengenai dari Ben Francisco Pak, dari Kak Ben Francisco menyampaikan tadi bagaimana UMKM ini shifting Pak dari konvensional ke digital dengan berbagai tantangan yang ada sekarang, dan kira-kira bagaimana kita ingin membawa nih konsumen kita itu tetap loyal gitu dengan kita walaupun kita udah pindah ke digital. Jangan nanti kita UMKM-nya udah pindah ke digital, konsumennya masih konvensional, nggak nyambung juga tadi nih, experience-nya jadi nggak dapat gitu Pak Brian. Kira-kira menurut Pak Brian bagaimana solusinya Pak? Oke, terima kasih Pak untuk Pak Ben untuk pertanyaan yang bagus sekali. Nah, yang pasti kita juga pada saat dari usaha itu atau UMKM itu kan kita udah nggak bisa nunggu nih, kita shift. Nah, ini dengan dari sisi konvensional itu, memang kalau misalnya saya boleh kasih contoh ya, ini istri saya mempunyai toko juga Pak, punya toko yang dimana semua payment itu mulai didigitalkan Pak. Jadi didigitalkan. Nah nanti kalau misalnya mau order lewat dari WhatsApp, kita juga mulai di WhatsApp automation kalau mau order ini itu. Nah kalau misalnya kan kita juga nggak bisa Pak, kalau misalnya kalau nggak mengikuti kita, ya aku nggak mau serve kamu, nggak mungkin juga gitu. Tetapi yang kita harus bisa lakukan itu adalah kita komunikasikan dengan mereka, karena dengan gini, yang penting adalah pada saat kita menerapkan teknologi baru, kita jangan tiba-tiba itu semuanya di-shift Pak, and then terus gitu, tetapi tidak ada tahapan komunikasi ke mereka gitu. Nah, tetapi yang kita bisa lakukan itu adalah at least kita memberikan ini nih komunikasi perlahan untuk mereka.
Nah, diberikan kemudahan, Pak, ini loh apa yang bisa dilakukan ini apa namanya, gampang aja masuk ke ini, tolong tuh apa namanya, scan QR-nya ini untuk pembayarannya di sini karena kita sudah mulai tidak menerima cash nih. Nah, itu apa namanya, yang kita lihat menurut pengalaman itu adalah untuk kita komunikasi, Pak. Komunikasi tapi sabar sedikit sama mereka, jangan apa namanya dianaktirikan mereka gitu. Benar. Sambil tentu edukasi tetap dilakukan ya Pak ya. Karena kan Korek, bagaimanapun Pak. pendekatannya edukasi terhadap pelanggan itu kan juga penting ya Pak Brian ya. Yes, korek sekali, Pak. Oke. Ya, pertanyaan kedua yang juga menarik dari Pak Muhammad Dedi tadi terkait SEO nih Pak Brian. Tapi saya ingin apa ya, memperluas pertanyaan sedikit, tidak hanya bagaimana trik dan tips SEO, tapi lebih kepada tadi Pak Brian sangat concern terhadap membangun journey itu, bagaimana membangun experience dari konsumen. SEO kan mungkin SEO adalah salah satu tekniknya ya Pak, tapi kalau nggak ada story-nya, nggak ada Benar. ceritanya, gimana mau di SEO-in gitu ya Pak ya? Gimana kita ngebangun Ya. journey-nya tadi tuh gitu. Nah, kira-kira tips dan saran dari Pak Brian gimana membangun journey ini sehingga nanti bisa kita optimalkan dengan SEO, namanya search engine optimization. Kalau nggak ada dia di search engine ya gimana mau optimization gitu. Kira-kira menurut Pak Brian bagaimana? Oke. Nah, memang benar Pak Maulana. Apa namanya? Kalau kita yang tadi saya nggak sempat tuh modelnya kayak funnel tadi itu, funnel yang dari strangers ke terus ke bawah sampai ke ini promoters ya. Nah, kalau kita berbicara mengenai journey itu kan otomatis kita harus tahu story behind it gitu. Nah, story behind the brand. Nah, kalau kita berbicara mengenai journey-nya ini, kita nggak bisa langsung kita langsung bikin SEO-nya doang nih gitu. SEO salah satunya. Nah, what we need to do itu adalah kita lihat dulu nih brand-nya itu apa yang mau dikomunikasikan, fiturnya apa yang mau dikomunikasikan. Nah, nanti apa namanya kita harus tahu dulu customer ini biasanya ngapain dulu. Jadi pada saat mungkin aja mereka langsung apakah secara history mereka itu langsung call WhatsApp, apakah mereka itu masuk ke website cari nomor kita atau apa. Ini tergantung, Pak. Jadi kita harus determine dulu, maksudnya itu riset customer kita ini kebanyakan kontak kita dari mana nih. Nah, saya supposedly kita mempunyai website, a simple website atau simple landing page gitu. Nah, mereka terus begitu kita mendapatkan informasi, oh Pak, saya barusan menemukan ini lewat ini Pak, lewat internet ini, terus begitu saya call ke orang Bapak, terus begitu makanya saya dapat ini nih. Nah, dari situ jika for example ya, jika misalnya kita tahu bahwa journey-nya itu ini satu level dulu ya. Kalau misalnya kita tahu bahwa mereka masuk kontak di situ itu banyak, berarti itu adalah trigger untuk kita mulai kayaknya saya harus memperbaiki SEO saya nih supaya maksudnya itu di first page saya itu aiming untuk first page-nya itu harus harus muncul nih untuk kategori misalnya ranjang terbaik atau kasur terbaik misalnya. Nah itu kalau ada di situ kita tahu journey-nya mulai dari situ ya kita kembangin di situ. Tetapi kalau misalnya memang journey-nya itu banyak yang DM di Instagram, berarti apa? Kita juga mau nggak mau harus take care of kita punya website and Instagram-nya juga. Nah, jadi kita ini masih itu tergantung banyaknya di mana. Ada juga yang perusahaannya itu dia banyaknya di Instagram tapi nggak banyak di website. Ya, jangan terlalu masih itu semua budgetnya masuk di website. Kita coba nih gimana caranya membuat video yang menarik, reels yang lebih menarik, misalnya kayak gitu, Pak. Ya, Pak Brian, ini juga sekaligus menyambung ke pertanyaan Pak Trisap tadi nih, Mbak. Bagaimana kita bisa tracking aktivitas pelanggan kita ya? Ada salah satunya dengan kalau kita tadi punya landing page gitu, Pak, kan kita bisa memperlihat analitiknya salah satu informasi, Pak Brian ya. Mungkin itu juga bisa dijelaskan ke teman-teman mendengar apa untungnya atau dengan mungkin kalau mereka hanya menggunakan media sosial, Pak, apakah itu kita juga dapat insight ya secara statistiknya atau insight kita tracking aktivitas si konsumen itu gimana sehingga membantu kita untuk strategiknya ke depan gitu Pak Brian. Gimana, Pak? Oke, thank you Pak. Yang satu kalau misalnya di website itu pasti kan seperti Pak Maulana tadi mention kita bisa tracking mereka melalui analitik ya dari Google Analytics itu bisa ya.
dan Google Analytics itu bisa. Jadi at least kita mempunyai gambaran siapa sih user kita, pengunjung baru kita ini siapa aja gitu loh. Nah, tapi kan kita yang pasti apa namanya, kalau analitik itu kan kita mendapatkan informasi secara agregat ya. Ya. Orang yang datang berapa, hari ini berapa. Nah, tetapi kalau misalnya untuk men-trackingnya siapa orang ini, kita menggunakannya itu pakai simple as misalnya kita bisa direct mereka itu call to action-nya mereka lempar either ke WhatsApp atau mereka ngisi form atau ada lead magnet namanya, Pak. Jadi setidaknya itu mereka tujuannya kita mempunyai landing page atau website bukan sekedar mempunyai website, tetapi bagaimana kita bisa create database. Setidaknya mereka meninggalkan informasi gitu. Yeah. Nah, dan kalau itu di sosial media, bagaimana Pak? Iya ya, dan itu kan jadi harta karun buat kita kalau sudah punya database-nya tadi ya Pak ya. Dan itu tinggal kita bagaimana pendekatan ke depannya, kita follow up, ya walaupun di awalnya baru lihat-lihat nih, tapi kalau kita udah punya database-nya, kan kita bisa kita approach. Nah, ini juga yang ditanyakan Mas Zulfahmi nih Pak, bagaimana kita membuat pelanggan itu supaya repeat order Pak, kalau tadi kita udah punya database, nah langkah selanjutnya gimana Pak buat journey-nya? Kan banyak teman-teman ini Pak, ada orang beli sekali tapi dicuekin Pak, teman-teman kan nggak dijaga lagi deh, sehingga nggak repeat order, teman-teman banyak hanya menunggu tuh Pak. Nah, bagaimana kita tadi dengan beberapa teknis-teknis dan tips-tips pendekatan digital yang tadi bisa membantu di sini Pak, atau hanya secara konvensional aja, kasih aja promo terus-terus atau kasih aja diskon terus-terus, lama-lama kan habis juga modal gitu Pak. Nah, ada dari Pak Brian tips and trik sederhananya, apalagi terkait digitalnya Pak. Silakan Pak. Oke. Memang kalau misalnya saya ya, kalau kita sendiri itu based on experience juga itu memang yang kita takutin tuh kata-kata promo sama diskon. Untuk consumer happy banget Pak. Iya. Ada diskon ini, promo ini kejar. Tetapi kalau misalnya kita bisa observe, masih itu secara behavior adalah pada saat promo dan diskon itu nggak ada, kita loyal beli di situ nggak. Iya. Karena apa? Perusahaan ini masih itu mereka itu gila promo banget, gila promo, diskonnya terus begitu gila promo bank misalnya. Nah itu ya ada maksudnya itu tergantung dengan industrinya juga. Tapi kalau misalnya kita melihat untuk loyalitas, memang bagaimana caranya strategi untuk kita jangan bergantung dengan diskon atau promo, itu satu. Nah, memang yang kedua, kalau kita berbicara mengenai repeat order ini ya yang tadi itu kita berbicara mengenai customer lifetime value juga ya, dan juga kalau misalnya orang udah beli, ini mungkin lebih teknis mendalam dikit Pak, teknis mendalam dikit. Nah, kalau misalnya orang ini udah beli, nah pertanyaannya, mereka beli di mana nih? Apakah mereka beli di marketplace atau misalnya contoh beli di marketplace atau di e-commerce kita, misalnya contoh, atau beli dari WhatsApp kita order. Nah, kalau dari WhatsApp kita kan punya database yang kita bisa kumpulkan, misalnya as simple as that. Nah, tapi kalau misalnya kita memang yang tough itu adalah kalau di marketplace, data itu kan punyanya marketplace. Kita nggak bisa benar-benar mengumpulkan itu. Makanya sekarang banyak perusahaan itu move-nya itu adalah mereka masih main di marketplace karena memang semua orang gandrungin di sana. Tetapi perlahan mereka bentuk situs mereka sendiri dengan tujuan mereka ngumpulin database mereka. Kenapa? Mereka tahu siapa yang beli di mereka, dan saya bisa kalau misalnya saya mau upsell atau cross sell itu saya bisa ini saya tahu mereka siapa dan saya bisa nurture mereka. Jadi saya bisa melakukan pendekatan yang nggak melulu menjual, mungkin soft sellingnya kita ingat mereka, nurture mereka, kita take care of customer. Apakah itu dilakukan secara manual? Enggak. Nanti perlahan kalau kita sudah fasih sedikit, itu kita bisa melakukan automation macam-macam Pak. Nah itu it's not a guarantee, tetapi kita nurture mereka setidaknya itu untuk keep them top of mind-nya di brand kita, di usaha kita gitu. Baik, terima kasih banyak Pak Brian. Mohon maaf karena waktu kita sangat terbatas. Pak Brian karena diskusinya menarik dan sudah diberikan
insight buat kita bersama teman-teman, dan mudah-mudahan nanti Pak Brian juga masih bergabung dengan kita sampai akhir. Nanti di terakhir kita minta juga closing statement dari Pak Brian nanti kalau berkenan Pak. Terima kasih banyak Ya, Pak Brian, Managing Director Frontier Digital. Bapak Ibu teman-teman, selamat thank you sore Pak. Pak Brian, terima kasih. Selamat sore, thank you banget. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Dan memang tadi bagaimana tantangan yang telah disampaikan Pak Brian di hadapan kita, Bapak Ibu teman-teman, bagaimana pengembangan UMKM di dunia digital ini, kita juga pastinya kita harus tingkatkan skill ya. Ini tidak bisa menjadi pengecualian buat teman-teman, tergantung apa usia, latar belakang apapun, tidak, semuanya kita harus tingkatkan skill. Kita bangun infrastrukturnya secara perlahan sesuai dengan investasi kita masing-masing. Kita juga harus pahami bagaimana literasi terhadap dunia keuangan, karena sekarang mungkin pembayaran dengan melalui berbagai jenis, tidak lagi membayar cash tapi juga memanfaatkan fintech, financial technology yang ada. Kita juga harus perhatikan bagaimana biaya-biaya yang muncul, dan juga mulai diperhatikan bagaimana cyber security. Kalau mungkin dari sederhananya teman-teman jangan sampai lupa semua password, semua pengaman di semua media digital yang dimiliki untuk bertransaksi, teman-teman. Terima kasih dari Pak Brian, Manager Director Frontier Digital. Dan